Istirahat itu ada 3 level. Istirahat dengan teknis waktu. Jam sekian kerja, jam sekian istirahat. Siang, malam, itu kan itu teknis ya. Ada istirahat psikologis. Jadi psikologis strategis. Jadi capek kerja dengerin musik. Kan nggak tidur dengerin musik, tapi itu istirahat. Atau dengerin musik lama banget, capek juga akhirnya kerja. Berikutnya kerja, itu istirahat juga. Jadi yang kedua ini sebuah pekerjaan merupakan istirahat bagi pekerjaan sebelumnya. Nah itu bisa dicari, gitu kan. Saya ngetik capek, kemudian saya sholat. Saya sholat wiritan capek, kemudian saya ngangkat-ngangkat meja, kursi, gitu ya. Itu masing-masing merupakan istirahat dari sesuatu sebelumnya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah istirahat yang sejati dari Allah, gitu ya. Nah makanya ada metode, sampai kalau di luar Islam ada yoga, ada tadzakur, wirid, ya zikir itu kan Anda duduk bersila atau duduk tahiyat, gitu ya. Kemudian Anda melantunkan sesuatu, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mentidakkan yang lain dari yang kita zikirkan. Saya Anda ya Karim, ya Karim, ya Karim. Selain ya Karim udah nggak ada, kamu buang, kamu tinggalkan. Jadi kamu konsentrasi kepada sesuatu hal, itu namanya zikir. Sehingga dia merupakan istirahat dari sesuatu yang kita tinggalkan itu. Oleh karena itu, sholat itu mungkin sholat itu ngerepotin bagi orang yang belum bisa menikmati ya. Dan wegah gitu ya rasa-rasanya. Makanya kalau Anda juga rasa-rasanya wiritan, diem aja kamu masuk ke dalam dirimu, gitu ya. Wiritannya Allah, doa atau Al-Fatihah atau apapun saja lah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya boleh apa saja pokoknya. Atau paling enggak habis sholat tuh diem aja, kamu diem aja. Udah kamu niatin diem sekian lama, itu akan istirahat. Saya termasuk orang yang tidak bisa beristirahat pikiran. Anda tanya sama Mbak Novia. Jadi malam jam 2 aku mencolot meneh ngetik, terus melbu meneh, engko setengah jam lagi mencolot meneh ngetik. Jadi ini tidak pernah beristirahat saya. Satu-satunya cara bagi saya adalah sholat. Jadi saya satu malam itu sholat malam itu bisa berulang-ulang. Pokoknya sudah habis jam 12 itu sholat lagi gitu. Atau tidur pikiran geledak tapi pikiran jalan terus, wudhu lagi, sholat lagi, supaya saya bisa diem. Jadi pokoknya kontemplasi. Jadi kan hidup tuh aksi dan kontemplasi, gitu kan. Nah, aksi kontemplasi itu ada yang teknis, yang pertama tadi, bahwa kalau kerja di kantor itu aksi, pulang itu kontemplasi. Atau kalau Anda bekerja di rumah, ngetik apa, angkut-angkut, mengerjakan macam-macam di rumah tangga itu aksi, kemudian Anda tidur itu kontemplasi. Jadi ini terserah Anda menyusun mekanisme aksi kontemplasi ini, bisa bermacam-macam caranya. Kan saya pernah minta Yon Kuswoyo, suatu hari saya ketemu di rumahnya, saya datang ke rumahnya, Mas Yon, makiahan Pak sampean di endi ya? Di Kenduri Cinta di Jakarta. Jam piro? Yo biasanya jam 09.10 sampai jam 3. Waduh gak kuat Cak, aku ini jam 10 bengi wis turu wisan. Terus saya bilang, Mbak sampean jam 10 bengi dirubah. Jadi ada mekanisme di mana istirahat kita itu kita atur berdasarkan mekanisme kita sendiri, ngerti nggak? Kalau yang rutin, yang umum kan jam 9-10 malam istirahat sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi kan gitu. Kan ada orang lain yang bisa siang malam itu berulang-ulang dalam sehari. Saya malamkan jam sekian sampai jam sekian, kemudian saya siangkan jam sekian sampai jam sekian, kan bisa itu. Itu tergantung teknokrasi psikologis kita. Jadi istirahat itu macam-macam. Nah kalau yang paling radikal itu ya Anda sholat terus duduk dan niatnya sederhana. Pokoknya saya tidak berdiri sebelum hati saya tenang. Lungguh hai moco la ilaha illallah, monggo meneng tok ya gak apa-apa, ngelamun ya gak apa-apa, duduk aja. Tapi jangan berdiri karena putus asa gitu. Itu saya kira 3 level itu Anda tinggal olah itu.
Ini mungkin ada satu bagian dari pertanyaan ini. Kan tadi dia banyak pekerjaan, kebutuhan itu mungkin ya memenuhi kebutuhan keluarga, beli kebutuhan pokok dan lain sebagainya, sementara mungkin duit nggak cukup dan lain sebagainya, dan itu yang bikin was-was pikiran. Tapi ini bagian dari pertanyaan ini mengingatkan saya kepada apa yang dulu juga pernah disampaikan Mbah Nun, bahwa mikir utang ki pol sampai jam 10 bengi wae. Setelah itu udah nggak usah mikir utang. Jadi apakah ini termasuk itu hal yang juga, terkait? itu juga metode untuk pengelolaan istirahat tadi. Lah kalau kita ini kan serabutan, pokoknya punya masalah kita bawa seumur hidup kan, itu kan. Termasuk kalau kita marah, kita dendam, kita mangkel, itu kita bawa terus tanpa membatasi waktunya. Jadi tidak ada manajemen psikologi. Banyak orang yang seperti itu. Nah, apa saja yang sebaiknya berhenti di jam 10 selain utang dan apa ya kira-kira yang biasanya mungkin membebani pikiran? Makanya harus punya banyak daftar kerjaan. Untuk rumah tangga, fisik, gitu. Ngomong-ngomong sama anak istri, sembahyang, ngerjain apa di komputer atau apapun, harus punya sebanyak mungkin kerjaan. Jadi schedule-nya harus padat gimana? Bukan ragam kerja, ragam yang bisa kita kerjakan tuh banyak gitu loh. Lagi pas COVID gini nih, harus punya banyak ragam kerjaan. Harus punya ide yang kreatif, yang apa yang bisa dilakukan macam-macam. Saya tuh kan nggak pernah bisa tidur berpuluh-puluh tahun kalau malam. Jadi nggak pernah Mbak Via melihat saya jam 3 pagi kok tidur, itu nggak pernah. Mungkin tidur pun mungkin mencolot lagi, loncat lagi ke kamar mandi, wudhu, sholat lagi, atau apapun lah, ngetik atau apapun, jailbreak, ngoprek, gitu, hacking, cracking atau masak Indomie atau ngerebus. Masak Indomie ya termasuk, masak Indomie atau bakar roti, apa aja, macam-macam. Anggikan saya bisa berenang, saya kira saya sering renang tengah malam. Karena pengalaman dengan air itu juga luar biasa. Kalau Anda bisa ke kolam renang malam-malam ya bagus. Makanya orang kalau di desa kan ada kumkum, jenis kumkum. Kumkum, ya. Kumkum tidak harus di sungai toh. Yeah. Di kolam renang juga bisa, karena di kolam renang itu Anda akan terseret oleh semacam dorongan kekhusyukan tertentu. Bernafasnya aja berbeda. Kalau Anda menggerak-gerakkan badan juga berbeda, apalagi bisa berenang. Tadi Mbak Nur mengatakan, nek misalnya sholatlah dan wiritan, kemudian jangan berdiri sebelum hatimu tenang gitu kan, atau menengtok dan berdiri ketika sudah tenang. Nah, ketenangan ini dalam kaitannya dengan tadi itu, pikiran yang was-was karena banyak kebutuhan, itu secara sugestif itu bisa menolong memanggil keterpenuhan terhadap kebutuhan itu berapa? Makanya komunikasi dengan Allah itu ada paket-paketnya, kan? Makanya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah itu ya ada paket-paketnya, ada level-levelnya. Minta kehendak saya nggak terkabul, akhirnya sudah minta, pokoknya yang misalnya endingnya sudah, pokoknya Allah menghibur saya lah, tolonglah. Terserah hiburannya apa, pokoknya hati saya dihibur sama Allah lah. Terus siapa lagi? Wong saya kerjanya menghibur orang dan tidak ada yang menghibur saya kok. Saya mohon hiburan dari Allah juga bisa. Atau sebelumnya paket-paket, mau kan banyak sekali wiritan di Ma'iyah kan banyak sekali. Tinggal bisa dipakai yang mana yang relevan atau yang kontekstual atau yang kompatibel kan gitu. Bisa langsung diambil kan Mbah doa-doa yang sering Mbah Nun sampaikan, dan tidak harus minta lagi kan, nanti terlalu banyak rekonfirmasi, jadi itu sudah siap dipakai ya. Atau nanti ada level berikutnya, sudahlah supaya mau wiritan apa saja itu yang penting kompatibilitas hatimu dengan Allah, ketersambungan hatimu dengan Allah. Mau la ilaha illallah tok ya ora apa-apa, mau subhanallah tok ya enggak apa-apa, alhamdulillah tok ora apa-apa, al-fatihah tok. Misalnya kalau mau agak memaksa diri ya pakai angka. Pokoknya saya habis sholat malam ini saya akan al-fatihah 100 kali dan saya tidak akan berdiri sebelum 100 kali misalnya. Itu agak memaksa. Insya Allah habis 100 kali itu
kalau mungkin tidak tercapai apa yang dia inginkan, dia akan dapat sesuatu baru yang lain. Semesti gue.